Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pengajian kita yang telah kita laksanakan kemarin. Pada pembahasan kemarin, kita sudah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa, yakni percaya kepada yang gaib. Dan percaya kepada yang gaib adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama kita. Dan yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak mesti tidak ada. Bahkan banyak yang gaib yang tidak pernah kita lihat, tapi kita percayai ada. Nah, yang gaib yang kita maksud dalam pembahasan kita kemarin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah zat yang maha gaib. Nah, tetapi Tuhan yang maha gaib itu dapat dibuktikan keberadaannya. Tentang bagaimana membuktikan keberadaannya, saya kira di pembahasan kemarin pun di terakhir kita sudah menjelaskan bahwa bukti-bukti tentang keberadaan sesuatu yang gaib itu bisa kita lihat, bisa kita indra, dan bisa kita rasakan. Nah, hal-hal inilah yang dimaksud yang disebut dengan tanda-tanda tentang keberadaan yang gaib. Tanda tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang gaib, saya kira dalam Al-Quran juga banyak disampaikan, banyak dijelaskan, bahwa misalnya Al-Quran menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam hal penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, tanda yang di sini, ayat-ayat Tuhan yang dimaksud di sini, tentu banyak yang kita bisa saksikan, dan inilah yang menjadi kajian ilmu pengetahuan. Sedangkan mereka yang mencoba menemukan dan merasakan keberadaan Tuhan dengan rasa mereka, inilah yang menjadi kajian di wilayah tasawuf. Nah, kita tidak akan membahas ke sana karena butuh penjelasan khusus ketika kita bicara tentang bagaimana tasawuf bisa menemukan Tuhan, merasakan adanya Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan setiap saat dalam dirinya. Saya pada pembahasan ini lebih fokus pada bagaimana membahas tanda-tanda tentang keberadaan Tuhan. Saya ingin mengawali dari tanda-tanda yang sifatnya mikro, artinya bukti itu ada pada diri kita, alam mikro, yakni dalam diri kita. Saya kira dalam diri kita sangat banyak, bahkan semua diri kita ini adalah tanda tentang adanya Tuhan. Ya, misalnya saya tanya, alis kita ini kenapa pertumbuhannya beda dengan rambut? Padahal antara rambut dan alis jaraknya sangat sedikit, hanya berapa senti. Zat yang diserap sama, matahari yang menyinari sama, tapi kenapa pertumbuhannya beda? Atau bayangkan, bagaimana kalau pertumbuhan alis kita sama dengan pertumbuhan rambut kita? Jamaah sekalian, ini adalah salah satu dari sekian banyak rahasia, bukti, tanda keberadaan Tuhan dalam diri kita. Bahwa pertumbuhan alis dan rambut itu beda. Itu adalah sesuatu yang memang telah digariskan oleh Tuhan. Bukan ada dengan sendirinya. Kalau ada dengan sendirinya, kita hambur benih kemanapun, itu akan tumbuh sama tumbuhnya. Kita hambur benih di
tanah yang subur, benih jagung, benih padi, benih gandum, dia akan tumbuh dan pertumbuhannya sama. Itu dalam diri kita. Pendengar sekalian, tadi kita makan sahur. Ada yang makan ayam, makan ikan. Ada makan ayam, makan ikan, makan sayur, makan nasi, dan seterusnya. Ketika masuk dalam lambung kita, itu kemudian ada zat yang keluar, yang kemudian mengurai makanan itu. Sehingga bisa dicerna, zat-zatnya, gizinya bisa digunakan oleh tubuh kita, dan ampasnya kemudian besok atau itu kan keluar. Siapa yang mengatur itu? Bagaimana tubuh kita, mekanisme tubuh kita bisa menjalankan sistem itu? Siapa yang mengatur? Apakah ada dengan sendirinya? Enggak. Dia ada karena ada yang mengatur dan ada yang menciptakannya. Kita punya otak. Besarnya otak kita tidak sampai 2 kilo. Otak kita kecil. Otak kita inilah yang kemudian kita gunakan untuk berpikir. Sel-sel yang ada dalam otak kita itu jika kemudian terus dilatih, itu akan menjadi sambung menyambung antara satu sel, akhirnya menciptakan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki. Otak kita yang kecil ini adalah sebuah sistem yang diberikan Tuhan kepada kita, yang saya kira sampai sekarang tidak ada alat yang bisa menyamai kerja otak kita. Kalau komputer secanggih apapun, komputer yang kita miliki punya keterbatasan. Keterbatasan daya, keterbatasan memori, keterbatasan kapasitas. Coba kalau punya komputer di rumah. Silakan on-kan, lalu kemudian input, proses data, kemudian pokoknya on-kan terus. Mungkin 1 minggu sudah rusak. Mungkin 1 bulan sudah rusak. Tapi sekarang, anakku sekalian, sudah berapa usianya? 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun. Sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, otak kita sudah berjalan, prosesnya sudah jalan, sudah terjadi proses input dalam diri kita. Sampai sekarang sudah umur 20 tahun, sudah pernah hang? Insya Allah sampai tua kita tidak akan hang otak kita. Meski proses input, processing, output, ya mirip CPU komputer, itu terus jalan. Bahkan semakin kita gunakan otak kita, semakin bertambah daya kemampuan otak kita. Sebaliknya, jika otak kita tidak gunakan, maka kemampuannya akan menurun. Beda dengan komputer, semakin digunakan justru semakin tidak berdaya. Siapa yang ciptakan itu? Siapa yang berikan kita itu? Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak bagaimana saraf-saraf kita dan semua yang ada dalam tubuh kita itu adalah tanda tentang adanya Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak pernah perhatikan? Demikian besar bukti tanda adanya Tuhan dalam diri kita. Baik, kita keluar dari dalam diri kita. Kita keluar ke alam jagat raya ini.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda bagi orang yang berpikir. Tanda bahwa Tuhan itu ada. Anakku sekalian yang dulu belajar fisika misalnya. Kita ini berada di sebuah planet namanya Bumi. Itu ya di fisika kemarin. Kita berada di sebuah planet Bumi dan pusat planet kita namanya Matahari. Kita berada, ini Matahari. Ada berapa planet ya. Kita berada di planet Bumi. Planet Bumi kita ini mengelilingi porosnya, pusatnya, pusat tata suryanya, yakni Matahari. Semua ini juga berkelilingi Matahari. Semua planet ini mengelilingi Matahari. Di bumi kita juga masih ada planetnya, namanya bulan. Bulan juga ini mengelilingi bumi. Semua ini punya planet-planet masing-masing dan juga mengelilingi porosnya. Jadi semua mengelilingi porosnya. Matahari sendiri adalah satu dari sekian ratus juta matahari yang ada dalam Bima Sakti kita. Jadi ada juga matahari lain. Ada matahari lain dengan planet-planetnya masing-masing. Jadi masing-masing punya planetnya, matahari. Konon tetangga matahari kita dalam The World of Book disebutkan tetangga dekat matahari kita adalah perjalanan 100 tahun perjalanan cahaya. Tak usah dibayangkan bagaimana jauhnya. Nah, Bima Sakti kita ini adalah satu dari sekian ratus juta Bima Sakti yang ada dalam universum kita. Jadi demikian besarnya alam jagat raya ini. Dan semua punya sistem seperti ini. Ayo saya tanya. Bumi mengelilingi matahari berapa waktunya? 365 hari, 9 jam, 11 menit. Ya. Itu ada di The World of Book ditulis tentang itu. Nah, berapa kecepatannya bumi mengelilingi matahari? Disebutkan kecepatan bumi mengelilingi matahari 107.200 km per jam. Itu kecepatan bumi mengelilingi matahari. Berapa kecepatan matahari mengelilingi pusatnya, pusat Bima Saktinya? Itu lebih cepat lagi. Jadi kita ini berada dalam sebuah kendaraan besar namanya bumi dengan kecepatan 107.200 km per jam. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya? Gak usah dibayangkan. Kita naik kendaraan motor saja dengan kecepatan 200 km per jam, melaju di jalan, gak usah dibayangkan bagaimana cepatnya. Semua juga ini berjalan dengan kecepatan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perputaran semua ini, perjalanan semua dura dengan kecepatan masing-masing tidak saling berbenturan. Satu dengan yang lain tidak saling berbenturan. Coba bayangkan, sedikit saja, sekian menit saja mereka terlambat dari perputarannya, maka bisa terjadi benturan satu dengan yang lain. Goncang alam ini. Sedikit saya berhenti, terlambat, maka Al-Quran menjelaskan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Tidak usah mau ciptakan kiamat Tuhan, hentikan saja sekian menit misalnya, akan terjadi benturan. Ketika bumi berbentur dengan planet yang lain, maka goncangan dahsyat itu akan terjadi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bayangkan kalau 107.200 km per jam langsung stop. Tidak usah berbenturan. Stop saja. Anda melaju dengan kecepatan 200 km per jam saja,
langsung rem mati motornya, apa yang akan terjadi? Terlempar keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isinya akan terlempar keluar. Demikian mudahnya Tuhan jika ingin menciptakan itu. Tapi sekali lagi kembali bahwa sistem ini tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang mencipta, zat yang memelihara alam jagat raya ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemarin hujan. Alhamdulillah sekarang ini cerah. Hujan yang turun itu dalam beberapa kajian disebutkan bahwa hujan air yang turun dari langit sebenarnya sama jumlahnya dengan uap air yang dari bumi naik ke langit. Jadi selalu sama. Karena kapan terjadi tidak sama air yang naik menguap dengan air yang turun, maka akan terjadi ketimpangan di alam jagat raya ini. Pertanyaannya, siapa yang membuat demikian? Apakah ada dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang atur. Pasti ada yang membuat sistem agar mekanismenya demikian terjadi. Itu alam jagat raya. Kita bawa lagi ke makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Pernah lihat cacing? Apa manfaatnya cacing? Jangan kira tidak ada manfaatnya. Bakteri yang belajar di sekolah, namanya bakteri yang kecil. Apa manfaatnya? Jangan kira tidak bermanfaat. Coba bayangkan kalau tidak ada bakteri pengurai. Bumi ini akan dipenuhi oleh jasad-jasad hewan, manusia. Karena tidak ada yang urai, dia akan tinggal terus. Tapi karena ada bakteri pengurai, mengurai itu, ada cacing, maka kemudian semua kembali ke asalnya. Diurai dan kembali ke asalnya, dan akhirnya bumi ini tidak penuh dengan bangkai. Baik bangkai binatang maupun bangkai manusia. Nah, sangat banyak. Kalau kita semakin keluar, yang jelasnya Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, benar Engkau, tidak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Semua punya manfaat. Ada lalat, ada belatung, semua ada manfaatnya. Itulah sebuah sistem yang dibuat tidak ada dan bukan ada dengan sendirinya, tapi dicipta, dibuat, dipelihara, diatur dan dipelihara. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Yang hanya bisa melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keberadaan Allah sebagai zat yang gaib kita dapat ketahui, kita dapat temukan, kita dapat pahami lewat tanda-tanda yang dapat kita saksikan di dalam diri kita maupun di alam jagat raya yang maha luas ini. Sehingga kembali lagi hadis yang saya bacakan kemarin, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi fa innakum la taqdiruna qadara. Pikirkan yang menjadi ciptaan-ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Tidak usah pikirkan tentang bagaimana bentuknya Tuhan, bagaimana wajahnya Tuhan, bagaimana tangannya Tuhan, dan seterusnya. Bagaimana Tuhan bertakhta di atas aras misalnya. Tidak usah dipikirkan. Pikirkanlah tentang bukti-bukti keberadaan Tuhan untuk mendekatkan kita, untuk meyakinkan kita, untuk menguatkan kepercayaan kita bahwa betul Tuhan itu ada. Bahwa betul Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pengatur di alam jagat raya ini. Tidak ada yang lain selain Tuhan.
Sehingga kita akan semakin merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua karena kehendak Tuhan. Lewat tanda-tanda ayat-ayat Tuhan, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, ciptaan yang saya jelaskan tadi, dikuatkan dengan ayat-ayat yang sifatnya tanzil, ayat-ayat Qur'aniyah, maka kita akan semakin yakin tentang adanya Tuhan. Sehingga penjelasan kita yang kemarin tentang yu'minuna bil ghaib itu bisa kita yakini bahwa Tuhan ada karena betul-betul ada, dan bukti keberadaannya itu dapat kita lihat dan kita saksikan di alam jagat raya ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya berkaitan dengan ciri kedua orang bertakwa, yakni yuqimunas shalah, insyaallah besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.